Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Di sini kita akan membahas materi berikutnya mengenai cuaca dan juga iklim. Apakah cuaca dan iklim ini sama atau berbeda? Apa itu perbedaannya? Kalau dari tulisan tentu berbeda ya, cuaca dan juga iklim. Nah, ini dia. Ini adalah perbedaannya dari cuaca dan iklim. Jadi perbedaan ini, apa sih berbedanya? Perbedaan ini bisa kita lihat dari luas wilayahnya. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, iklim itu adalah kondisi rata-rata keadaan cuaca pada daerah yang lebih luas dan juga dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan cuaca ini adalah keadaan udara pada suatu daerah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat, dan juga unsur-unsur cuaca ini berubah-ubah atau berubah-ubah. Jadi iklim itu dia wilayahnya relatif luas dan juga waktunya lama. Kalau cuaca itu daerahnya sempit dan waktunya relatif singkat. Kalian pernah mengalami kehujanan di jalan? Nah, kalau kalian melakukan perjalanan dan juga mengalami kehujanan, bisa kalian rasakan ya, ketika kalian kehujanan di wilayah A dan melakukan perjalanan ke wilayah B, biasanya itu wilayah A dan wilayah B itu memiliki kondisi yang berbeda. Jadi ketika wilayah A kalian kehujanan, di wilayah B itu bisa saja kalian mengalami panas. Nah, ini proses pembentukan dari cuaca. Lalu ada unsur-unsur cuaca. Sebelum masuk ke unsur-unsur cuaca, ada ilmu yang mempelajari dari cuaca dan juga iklim. Jadi ilmu yang mempelajari mengenai cuaca disebut sebagai meteorologi, sedangkan ilmu yang mempelajari mengenai iklim adalah klimatologi. Kalau di Indonesia ini terdapat lembaga yang khusus mengamati cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau biasa kita singkat dengan sebutan BMKG. Kalian ada yang mau bekerja di BMKG? Nah, kalau ada yang mau, kalian bisa nih melalui pembelajaran di geografi. Jadi salah satu cabang ilmu di geografi itu adalah BMKG-nya, mengenai meteorologi klimatologi. Apa sih tugasnya dari BMKG? Jadi tugas BMKG ini untuk mencatat dan juga mengamati aktivitas udara, baik itu meliputi suhunya, tekanan udara, curah hujan, angin, serta aktivitas awan. Nah, semua itu kita akan bahas di unsur-unsur cuacanya. Bisa kalian lihat nih, mengenai suhu udara. Apa itu suhu udara? Suhu udara ini adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Jadi suhu udara di setiap wilayah permukaan bumi cenderung berbeda-beda. Nah, suhu udara di permukaan bumi yang tertinggi itu di daerah tropis. Kenapa bisa? Karena dari faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu udara. Jadi faktor pertama itu adalah lamanya penyinaran matahari. Karena posisi matahari kita itu berada di wilayah 0 sampai 23,5 derajat Celcius, menyebabkan wilayah ekuator atau khatulistiwa adalah penyinaran paling lama atau paling ideal karena antara siang dan malamnya seimbang. Lalu juga dilihat dari sudut datang sinar matahari. Sudut datang sinar matahari ini berkaitan dengan ketika matahari berada di atas kepala atau siang hari, tentunya akan berbeda penyinarannya dengan matahari ketika pada pagi dan juga sore harinya. Lalu perbedaan letak lintang. Jadi kalau misalkan lintangnya tinggi atau mencapai kutub, otomatis penyinaran mataharinya semakin sedikit. Lalu keadaan awan dan juga relief permukaan bumi. Nah, ini bisa kalian lihat mengenai apa? Ini adalah gambar mengenai termometer. Jadi termometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara. Yang ibu silang ini yang no,
Dia itu adalah termometer suhu tubuh. Jadi bukan digunakan untuk suhu udara. Kalau yang suhu udara ini ada termometer digital. Kalau kalian lihat ya, termometer digital ini bukan hanya menunjukkan suhu udara, tapi dia juga bisa menunjukkan waktu dan juga kelembaban udaranya. Lalu ada termometer dinding dan juga termometer bola kering dan juga bola basah. Yang mana sih gambarnya? Bisa kalian cari di internet. Dan juga bagaimana penjelasannya atau cara kerjanya bisa kalian cari di berbagai referensi lainnya. Lalu ada tekanan udara. Tekanan udara itu adalah massa udara di suatu wilayah. Jadi berat massa udara di suatu wilayah. Tekanan udara ini menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tekanan udara ini semakin rendah jika semakin tinggi dari permukaan laut. Jadi semakin kita naik nih ke daerah pegunungan, tekanan udaranya akan semakin rendah dan berlaku sebaliknya. Jadi ada peta yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di suatu wilayah disebut dengan isobar. Bisa kalian lihat nih petanya. Jadi di sini ada mengenai low dan juga high, berarti mengenai tekanan udara di suatu wilayahnya. Untuk mengukur tekanan udara disebut sebagai barometer. Nah, ini bisa kalian lihat barometer. Dan dalam meteorologi ukuran tekanan udara menggunakan satuan bar. Gerakan udara ini disebut dengan angin. Jadi tekanan udara itu terjadi karena adanya gerakan udara. Jadi gerakan udara itu disebut dengan angin. Jadi karena adanya angin menyebabkan adanya sebuah tekanan di udara. Selanjutnya adalah angin. Apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang memiliki tekanan udara maksimum ke daerah yang memiliki tekanan udara minimum. Jika terjadi pemanasan, udara ini akan memuai, sehingga udara menjadi lebih ringan dan juga naik. Dan tekanan udara ini, karena udara berkurang, kemudian udara menjadi dingin di daerah sekitarnya dan mengalir ke tempat yang memiliki tekanan rendah. Alat untuk mengukur angin ini disebut sebagai anemometer. Untuk memudahkan pemberian informasi, biasanya untuk kecepatan angin menggunakan skala Beaufort. Nah, ini dia. Ini adalah anemometer. Kalau yang gambar gerak ini, dia adalah anemometer yang konvensional. Kalau yang bawah nih ada tangannya, dia adalah anemometer digital. Ini adalah hukum Boyce-Ballotnya. Bisa kalian lihat ya, dan ini adalah bapak dari pencipta, namanya Boyce-Ballot. Ini adalah skala Beaufortnya. Bisa kita lihat kecepatan angin. Angin ini satuannya adalah knot. Jadi semakin tinggi, maka semakin berbahaya. Bisa kalian baca. Lalu angin ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, digolongkan dalam dua kelompok besar, yaitu adalah angin musim dan juga angin lokal. Jadi angin musim ini adalah angin yang bersifat musiman. Yang pertama adalah angin pasat. Nah, angin pasat ini adalah angin yang bertiup sepanjang tahun dari daerah yang subtropis ke daerah tropis atau khatulistiwa. Dan angin pasat pun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasat timur laut dan juga pasat tenggara. Jadi tempat bertemunya